mengganggu sebentar Bu ya. Oke ya. Saya meminta waktu Ibu sekitar 10 menit. Oke. Di sini tujuannya untuk berbagi pengalaman atas pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam menghadapi kasus-kasus yang menjadikan Ibu sebuah dilema. Baik Bu, oke. Jadi nanti ada sekitar 8 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama itu, sebelum bertanya, selama Ibu menjadi kepala sekolah, apa pengalaman Ibu tentang menghadapi kasus-kasus yang menjadikan Ibu sebuah dilema? Di sini karena anak rata-rata kan, bukan rata-rata sih, seluruh anak itu kan mungkin ya dalam arti kata mondok, jadi sering sekali dari pihak kita sekolah ini mendapatkan dilema-dilema tentang permasalahan-permasalahan anak, karena dengan frekuensi ketemu anak itu yang 24 jam itu sering menimbulkan dilema etika yang terjadi yang tentunya butuh penyelesaian. Jadi Ibu selama 24 jam itu menghadapi siswa Bu ya? Ya kalau kitanya sih tidak 24 jam karena kita kerja sama, tapi karena pondok anak sifatnya ada peintegrasian antara kepedulian kita di sekolah dengan rayon, demikian juga jadi ada kerjasama antara asrama dengan sekolah. Jadi banyak menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK. Oke, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah, terutama dalam kasus-kasus yang dia itu benar, semuanya benar atau salah? Kita tentunya pendekatan dulu, jadi tidak semerta-merta anak itu kita anggap bersalah atau dia pelanggaran, tapi kita gali dulu dengan cara ya kita pengenalan dulu dengan anaknya, kemudian kita lihat pola pergaulannya, keseharian, itu dari situ nanti akan bisa kemudian dengan teman-teman dekatnya itu cara untuk mengidentifikasikan kasus-kasus anak itu kira-kira pelanggaran atau dilema etika, termasuk dilema etika atau bukan gitu. Terus langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan? Yang pertama pemanggilan siswa yang kita anggap bermasalah itu, mengalami kasus-kasus itu kita panggil dulu, kita gali dulu, kita suruh dia buat pernyataan. Kemudian dari situ nanti kita mencoba untuk setelah anaknya, kemudian ke guru mata pelajarannya, kemudian dari guru mata pelajarannya nanti kita kan ada DK, ada wakil kepala sekolah. Jadi tidak langsung kita putuskan begitu saja, tapi melalui tahapan-tahapan. Oke. Terus menurut Ibu, hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Ya, tetap kita berpatokan kepada tata tertib sekolah. Karena di tata tertib sekolah, kita kan ada tata tertib sekolah. Kita nggak peduli siapapun itu, ketika ini pelanggaran tata tertib, pelanggaran etika di sekolah, kita tindak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, tanpa melihat siapa dia atau anak siapa, seperti itu. Ada jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema ini? Kalau jadwal khusus tidak ada, karena kita kan biasanya penyelesaian kasus itu ketika ada kasus, jadi tidak terjadwal misalnya sebulan sekali. Ketika ada kasus kita langsung, jadi tidak berlarut-larut. Kalau berlarut-larut nanti kata anak, oh tenang, kalau pelanggaran ini kita lakukan nggak jadi masalah, nggak ada sanksi. Jadi kita ketika ada kasus, ada permasalahan, kita langsung selesaikan. Ada seseorang atau hal-hal yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri ya. Saya alhamdulillah di sini saya
punya atau memiliki tenaga-tenaga yang bisa diajak bekerja sama, dalam hal ini mulai dari guru mata pelajaran, kemudian di situ tadi saya sebutkan ada guru BK, karena kasus itu tidak langsung semuanya ke kepala sekolah. Jadi tergantung pada tingkat mana nanti penyelesaiannya. Biasanya kasus itu sudah sampai ke kepala sekolah, memang itu anak itu sudah berlebihan. Kalau sekedar misalnya anak ngantuk di kelas itu biasanya guru BK, guru mata pelajaran saya suruh untuk menyelesaikan. Kemudian nanti ke guru BK-nya, seandainya ada guru BK-nya juga melalui tahapan-tahapan. Kemudian misalnya dinasehati dulu, kemudian kita terakhir itu sampai tingkat skorsing, misalnya seperti itu. Jadi tidak semerta-merta semua masalah itu langsung ke kepala sekolah. Jadi nanti yang lain selain kepala sekolah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kita bekerja sama di sini. Baik Bu. Baik Bu. Jadi dari apa yang disampaikan tadi Bu ya, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari kasus itu ya? Ya. Tentunya yang pertama kita ke anak dulu ya. Anak itu kita tuntut untuk jujur. Tapi kalau pelajaran ke saya sabar. Jadi seorang guru, seorang pendidik, tidak juga kepala sekolah, apalagi sampai tingkatan kepala sekolah. Yang pertama sabar, dimanapun kita sabar. Jadi saat kita tahu bahwa anak itu bermasalah, kita langsung kau salah, tidak. Jadi kita selidiki dulu melalui tahapan-tahapan, kemudian baru kita memutuskan kasus. Jadi kesabaran itu perlu sekali. Kemudian satu lagi tentunya contoh ya, teladan untuk anak-anak. Jadi seorang guru itu mampu dan harus bisa untuk memberikan teladan kepada anak-anak, contoh kepada anak-anak. Jadi kemudian juga selain contoh ya, guru juga harus berkepribadian yang baik, bagaimana menunjukkan sikap memang betul-betul seorang pendidik ya, begitu. Oke, terima kasih Bu ya telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga pengalaman Ibu bisa menjadikan pembelajaran bagi saya. Oke, ya sama-sama. Terima kasih juga sudah mempercayai saya sebagai tempat wawancara ya. Semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, pagi. Di sini saya minta waktunya sebentar ya Ustadz. Ya. Saya ingin mewawancarai Ustadz. Tujuannya untuk berbagi pengalaman. Oke. Ustadz sebagai kepala sekolah dalam menghadapi kasus-kasus yang menjadikan dilema dalam di sekolah Ustadz. Ya. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaannya, sebelum pertanyaannya, silakan Ustadz berbagi sebuah kasus atau sebuah pengalaman Ustadz yang menghadapi kasus-kasus yang menjadikan Ustadz itu sebuah dilema. Memang baik terutama di sekolah mengenai kasus yang dilema itu, pertama dilihat dulu jenis kasusnya itu dulu. Kalau memang kasus itu masih ada untuk diperbaiki, maka diperbaiki. Tapi kalau memang sudah menyangkut itu cukup fatal, maka mau tak mau diambil tindakan. Dia harus diidentifikasikan dulu apa dulu kasus yang dilakukan oleh siswa tersebut. Oke. Jadi dalam Ustadz mengambil keputusan di sekolah itu, terutama kasus-kasus yang mengandung dilema, itu bagaimana cara Ustadz menjalani? Kemarin saya ketika mengambil keputusan yang sangat cukup berat, maka sebelum orang tuanya datang menemui saya secara resmi,
maka saya hubungi dulu secara kekeluargaan. Saya telepon, saya bicara, saya jelaskan ke orang tuanya bahwasanya anaknya ini berbuat suatu kasus yang cukup berat. Nah, biar orang tua itu ketika menghadap saya jangan terlalu lama, kemudian tidak perlu lagi ada dialog, maka saya terlebih dahulu saya mengambil kebijakan, saya hubungi dia secara pribadi, saya jelaskan, saya kasih harapan bahwa dimanapun anak sekolah, kalau ingin berhasil itu sama saja, maksudnya tergantung dengan anak itu sendiri. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ustadz lakukan untuk mengambil keputusan itu yang seperti apa? Itu yang pertama, setiap saya punya menghadapi kasus di sekolah, jadi pertama saya hubungi orang tuanya lewat telepon, kemudian kedua saya kasih harapan, saya beri motivasi bahwasanya anak itu berhasil tidak hanya di sekolah kita, tapi dimanapun jika anak itu berhasil itu bisa semua, tergantung dengan anak. Yang ketiga, saya minta supaya antara saya sekolah dengan pihak anak atau orang tua anak hubungan tetap terjaga silaturahminya, dengan gara-gara ini putuslah hubungan silaturahmi antara kita dengan orang tua tersebut. Itu tadi. Iya. Terus untuk hal-hal yang Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu, pertama untuk biar efektif dalam mengambil keputusan itu, saya lakukan saya mengambilnya itu pertama minta pendapat dengan atasan saya, pertama yayasan. Kedua, walaupun nanti saya beda pendapat dengan yayasan, tapi karena saya yang tahu betul di lapangan, maka saya siap berargumen dan siap kalau saya sudah putusan itu, maka saya tidak mau juga terlalu diintervensi. Maksudnya kalau saya sudah bilang dikeluarkan, tetap dikeluarkan apapun resikonya, karena saya bisa siap bertanggung jawab dari apa yang saya ambil tersebut. Dalam pengambilan keputusan ada tantangannya? Ada pasti. Selama ini yang tantangan itu pertama pasti pihak yang dari pihak anak, ada yang menerima, ada yang tidak, itu sudah pasti. Bahkan saya kadang-kadang pernah juga sampai terancam fisik gitu oleh orang tua murid, tapi kayak saya selalu yakin bahwasanya kalau saya itu benar, karena saya ada yang melindungi saya, yaitu Tuhan Allah itu. Maka saya berani ngambil suatu keputusan itu walaupun cukup berat, tapi yang paling penting dengan karena faktor objektif, hanya faktor kita ada benci atau karena dendam, nah itu dihilangkan. Tapi kalau itu memang benar-benar sesuatu yang dijalankan itu tidak tertentangan dengan hukum dan agama, maka tentangan itu bisa kita atasi. Nah, untuk pengambilan keputusan itu ada sebuah jadwal atau langsung seperti itu? Tergantung dengan kasus. Ada yang harus gerak cepat, ada yang sesuai dengan prosedur.
Misalnya saya mengalami ada anak putri umpamanya dia keluar pulangnya malam, itu kan tidak ada ampun namanya itu, apalagi kita sudah sampai lakukannya berulang-ulang, sampai sekali 2 kali. Tapi kalau hal itu bisa ditolerir, itulah pertama tadi depan orang tuanya, tapi saya ke rumah, tidak ke sekolah. Ke rumah itu secara keluargaan. Kalau sudah ke sekolah kan itu sudah resmi. Nah, itu karena dikasih pilihan orang tuanya. Kalau memang anak itu susah dibendung, karena tidak ada niatnya lagi, lebih baik cari secara baik-baik. Karena sampai nanti kami melakukan dengan cara yang sangat tak diinginkan, seperti kami mengeluarkan tidak hormat. Jadi sebetulnya makanya sebenarnya saya panggil, saya nasihati dia orang tua itu sebelum keluar surat putusan pengeluaran, lebih baik dia dipindahkan secara baik-baik anaknya itu. Kira-kira ada faktor yang bisa membantu atau seseorang yang bisa membantu Ustadz dalam pengambilan keputusan? Pertama ya, kalau secara struktural kan kita ada pimpinan kita, yayasan di atas kita. Kemudian kalau di sekolah kita bisa ada dibantu seperti dari misalnya BP, kemudian wakil kepala sekolah dan wali kelas, karena mereka juga termasuk guru mata pelajaran. Di anak ini kan walaupun kadang-kadang guru mata pelajaran itu berbeda-beda pendapatnya. Anak-anak ini kadang-kadang dia pilih-pilih. Ada guru yang dianggapnya ditakuti, ada guru yang dianggapnya biasa. Itulah kadang-kadang dia berbuat satu kasus di sekolah. Saya minta pendapat dari wakil, guru BP, dan juga wali kelas. Nah, Ustadz, dari apa yang disampaikan tadi, apa yang Ustadz katakan? Ya memang membuat satu keputusan dilema ini memang cukup sulit, cukup berat, apalagi kita sekolah ini kan sudah pasti ada masih hubungan kekeluargaan, ada hubungan kedaerahan, apalagi kalau kita kadang-kadang sering mencari murid ke rumah, mampir ke rumah santri tersebut. Nah, ketika itu mau kita putuskan untuk dikeluarkan, nah itu memang sangat berat sekali. Saya sendiri sudah punya pengalaman. Kemarin saya mengeluarkan anak, dan saya sudah berapa kali ke rumah dia kan, tapi alhamdulillah baik bapaknya maupun ibunya dia menerima, alhamdulillah. Sehingga saat ini kami masih komunikasi lewat media sosial kan, walaupun lewat WA. Nah ini. Itu Ustadz ya. Oke Ustadz, terima kasih Ustadz ya atas berbagi pengalamannya. Semoga pengalaman Ustadz itu bisa menjadi pelajaran bagi saya. Oke, terima kasih. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.